Ya, hari ini sharing dari aku akan dalam bahasa Indonesia, but the slide will be in English, so hopefully it's easy to understand. Tapi kalau nanti ada yang kurang clear atau apa, we will have the discussion session and looking forward to that. Oke, aku pengen mulai dengan sebuah premis bahwa menulis itu kayak delivery makanan. Delivery makanan punya dua aspek besar, yaitu makanannya dan delivery-nya. Nah, apa yang terjadi ketika makanannya udah enak, tapi ada masalah sama delivery-nya? Misalnya, bang ojolnya kena macet di jalan, atau lewat jalan rusak, dan makanannya nggak di-pack dengan baik, sehingga ketika sampai di rumah pembelinya, makanannya udah dingin, atau tumpah, atau bahkan hilang di jalan. Ketika ada masalah sama delivery, segimanapun enaknya ini makanan, customer-nya bakal tetap manyun. Dan ini adalah prinsip yang serupa dengan menulis. Karena menulis juga sama, punya dua aspek besar. Ada isi tulisannya dan ada cara penyampaian tulisannya, content and delivery. Dari sini kita mulai melihat bahwa delivery itu sama pentingnya dengan isi tulisan. Karena ketika kita menulis, kita sebenarnya menjadikan tulisan sebagai vehicle, kendaraan, kan, untuk membawa ide, membawa pesan sampai ke pembaca. Sehingga ketika delivery-nya kurang oke, ide maupun pesan ini nggak sampai ke pembaca. Hari ini di pembahasan kita bakal bahas lebih detail tentang bagian delivery ini. Dimulai dengan sebuah cerita. Jadi, Alkisah tahun 2006, ada seorang penulis amatir, katakan, sebut saja inisialnya OW. Jadi, dia umur 14 tahun, dan dia udah hobi nulis dari SD, nulis dalam bahasa Indonesia. Nah, tahun 2006, waktu dia umur 14 tahun, dia berkenalan sama forum menulis online dalam bahasa Inggris. Waktu itu dengan PD-nya, karena ngerasa udah lumayan lama nih nulis-nulis amatiran, kayaknya ceritanya nggak jelek-jelek amat. So why don't I post this to the online platform, online writing platform. Okay. Waktu itu nggak ada yang kasih tahu dia kalau rimba netizen itu harus dimanuver, proceed with caution ya, karena komen-komen yang nggak terfilter. Dan ketika dia ngepost ini adalah komentar yang masuk ke cerita pertamanya dia. Boleh dibaca mungkin 5-10 detik. Dari komentar-komentar ini yang pertama kali terpikir adalah, whoops, dia terpukul. Oh my. Saking terpukulnya, dia bacain ulang komen ini dan linker-linkerin grammatical errors di komennya. Ini petty aja sih. Gitu. Nah, setelah lewat fase sakit hati, dia mulai menyadari apa sih benang merah antara ketiga komentar ini. Ini adalah karena banyaknya kesalahan grammar, karena banyaknya kesalahan dalam delivery, ini story, nggak tahu bagus, nggak tahu nggak sampai ke pembaca. So she starts to kind of tease apart, ada bedanya nih antara the story, which is the content, sama a lot of these technical issues, kan, grammars dan sebagainya, which is the delivery. Jadi, dia memutuskan untuk belajar lebih lanjut tentang delivery. How to write with power, so that the message and the idea can come across to the readers. Nah, di situ yang bisa kita lihat adalah ada dua komponen besar dari delivery atau cara penyampaian sebuah tulisan. Yang pertama aspek sainsnya, yang kedua aspek seninya. Aspek sainsnya ini adalah yang menjadikan sebuah tulisan solid. Kita kenal prinsipnya 4C, clear, concise, coherent, consistent, jelas, padat, berkesinambungan, dan konsisten. Dan ini berlaku untuk semua jenis tulisan. Tulisan ilmiah, tulisan kreatif, semua punya pondasi yang sama untuk menjadi tulisan yang solid, yang kuat. Tapi ketika menulis, kita nggak pengen hanya kuat, kan? Kuat, penting. Kita juga ingin tulisannya indah, cantik, hidup. Di sini masuk ke aspek seninya. Nah, seni ini yang menghidupkan sebuah tulisan bisa digarap juga dari 4 sisi. Ada voice, style, teknik, and tone. Suara penulisnya,
gaya penulisan, teknik penulisan, dan nada. Ini apa ya? Masih kayak jargon-jargon gitu. Kita bahas satu-satu yuk. Dimulai dari sainsnya. Oke. Seperti singgung tadi prinsip 4C, jadi ini yang pertama, yaitu clear, jelas. Seberapa jelas sebuah tulisan, ini menggambarkan seberapa jelas proses pikir dari penulisnya. Nah, sehingga ketika kita menulis atau mereview sebuah tulisan kita sendiri ya, pertanyaan $1 juta nih untuk setiap kata, kalimat, paragraf adalah what am I trying to achieve gitu. Kebayang nggak sih end goal atau outcome tulisan ini apa? Apakah tujuannya untuk menginvoke emosi? Emosi apa? Apakah call for action? Action-nya apa? Atau hanya memberi informasi, understanding seperti apa yang ingin disampaikan gitu. Nah, contoh sederhananya, beberapa minggu sebelum acara kita hari ini, tim NIF kita bareng-bareng nyiapin poster promonya kan. Nah, di poster promonya itu pas di review terakhir sebelum nge-post, aku ngeliat bahwa bagian terakhirnya nih, yang ketiga, keys to self-editing, ini formattingnya beda sama 2 poin sebelumnya. Tuh. Yang lain kan huruf depannya besar dan penulisannya miring. Nah, jadi waktu kasih feedback, aku nulis gini di Telegram kan, grup chat. Tolong, boleh nggak tolong buat huruf depannya kapital dan miring. Setengah jalan terus sadar, oh kalau seperti ini bisa diinterpretasikan jadi K-nya aja yang besar dan miring. Gitu. Sedangkan sisanya lurus. Nah, sehingga ketika ngeh itu, oke, mesti dibalik kan permintaan tolongnya, jadi tolong buat miring dan huruf depannya kapital. Dua struktur kalimat ini nggak ada yang salah, mereka setara, cuma beda mana klausa yang duluan disebut, tapi ternyata efeknya bisa beda. Gitu. Nah, di sini ketika kita bisa memvisualkan outcome yang diinginkan seperti apa, ini akan membantu kita untuk mempertajam radar. Oh, ini kalimat ambigu nih, bisa jadi salah, sehingga perlu parafrase. Itu yang pertama. C yang kedua adalah concise atau padat. Intinya adalah buat setiap kata berbobot. Untuk lebih tegasnya, padat tidak sama dengan pendek. Aku lebih suka mikirin padat itu sebagai ramping. Nih teman-teman yang rajin nge-gym, yang kardio, ini tahu ya. Ini fat burning. Kita pengen ototnya lebih banyak, lemaknya lebih dikit, tapi bukan dibikin jadi kurus kering atau jadi pendek, ya kan? Sehingga cross-check seperti apa sih yang bisa kita pertanyakan untuk memastikan ini, adalah ketika kita menulis atau mereview tulisan, di setiap kata atau kalimat atau paragraf adalah what's the harm in removing this part? Ada ruginya nggak kalau diilangin? Apakah akan ngurangin clarity? Apakah akan ngurangin impact? Apakah akan ngurangin keindahan? Atau sebenarnya nggak masalah? Kalau nggak masalah, by all means, strike it off. Sehingga hanya yang benar-benar perlu yang masuk ke tulisan. Gitu. Jadi tiap ngelihat kalimat kayak gini nih, kalimat yang terakhir, ini pertanyaannya, perlu nggak sih nih si the word absolute here? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tapi dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini membentuk critical thinking sebagai seorang penulis bahwa every word should be justified and qualified to be in the writing. C yang ketiga adalah koherensi atau kesinambungan. Nah, kita bisa melihat kesinambungan dari dua komponen ya. Komponen yang pertama adalah konstruksi dan yang kedua adalah aliran. Nah, konstruksi ini terkait dengan bagaimana kita mengurutkan ide. Nih, teman-teman MA ada beberapa yang gabung di sini yang jurnalis ini tahu konsep piramida terbalik. Ini soal bagaimana kita mengurutkan ide dari yang paling penting di atas. Nah, piramida terbalik tuh punya beberapa level. Level paling atas adalah judul, level berikutnya adalah lead atau kalimat pertama, level ketiga adalah kalimat-kalimat pokok setiap paragraf, dan terakhir adalah sisanya. Ini ngikutin psikologinya pembaca, ya kan? Kalau kita buka situs apa ya, CNN gitu, pagi-pagi sebelum berangkat kerja, ini kan kita skim dulu judul-judulnya, ada yang menarik, penting, kita punya waktu, baru diklik, lanjut baca kalimat pertamanya, kalau menarik, penting, punya waktu, baru lanjut skimming kalimat-kalimat pokok setiap paragraf gitu. Nah,
Jadi yang kita pikirkan di sini visualnya adalah seandainya nih pembacanya harus bikin sebuah summary, bullet point, isinya 3-5 hal untuk dibawa pulang dari sebuah artikel, itu apa aja. Nah, ini kemudian dimasukkan ketika kita mendesain konstruksi dari sebuah tulisan. Dan pertanyaan cross-check-nya yang bisa kita tanyakan adalah di setiap level, if nothing else, kalau pembaca nggak lanjut ke level di bawahnya, apa pesan yang harus dibawa pulang? Kalau baca judul aja, kalau baca judul plus kalimat pertama aja, kalau baca judul kalimat pertama plus kalimat-kalimat pokok tiap paragraf aja, ini apa yang harus dibawa pulang. Ini penting kita tahu sekarang fenomenanya namanya clickbait ya. Pokoknya klik dulu urusan belakangan. Nah, sehingga ketika dilihat judulnya sering misleading dan nggak nyambung sama isi artikelnya. Nah, ini dari segi etis maupun teknis sangat nggak disarankan. Gitu. Harus ada kesinambungan antara level-level ide ini. Nah, kalau itu konstruksi, kalau flow atau aliran, ini lebih terkait dengan bagaimana satu bagian ke bagian berikutnya dari sebuah tulisan ini ngalirnya enak, nyaman dibaca. Nah, ada 3 masalah terkait dengan aliran kalau kita baca sesuatu tulisan terus kok ngalirnya nggak enak ya. Nah, ini biasanya masalahnya salah satu dari 3 ini. Nah, supaya gampang bayangin ada sebuah paragraf yang idealnya terdiri dari 3 kalimat. Kalimat 1, 2, 3. Nah, ketika ada masalah sama aliran, masalah pertama ini holes, lubang. Jadi si paragraf ini ada kalimat 1, kalimat 3, 2-nya hilang. Nah, ini langsung berasa kan ada yang skip. Sehingga solusinya adalah fill in. Tambahkan si kalimat 2 itu. Nah, masalah lainnya adalah tangential. Kalau tangential ini lebih ke loncat-loncat atau muter-muter gitu. Jadi kalimatnya ada 3-3-nya, tapi 1-3-2. Yang salah urutannya. Sehingga solusinya adalah di rearrange urutannya kan, balikin jadi 1-2-3. Masalah ketiga terkait aliran adalah choppy. Choppy ini apa ya? Putus-putus, nggak mulus gitu. Kalau semen di jalan tuh nggak rata. Ini kalimatnya lengkap, ada 3, urutannya benar 1-2-3, tapi antara 1 dan 2, 2 dan 3 ini nggak enak aja gitu. Nah, ini biasanya bisa kita selesaikan dengan menjembatani menggunakan conjunctions atau kata hubung. Nah, di sini masuk nih namanya apa? Akan tetapi, sehingga, bagaimanapun. Kalau bahasa Inggris tuh however, in addition, kata-kata hubung ini. Dengan mengidentifikasi salah satu dari 3 ini, ketika kita ngelihat aliran yang nggak enak, ini diagnose dulu yang mana, dan nanti solusinya bakal ngikut. C yang terakhir adalah konsisten. Konsisten ini bisa dilihat dari berbagai aspek ya, mulai dari sudut pandang. Sudut pandang orang pertama, orang ketiga. Kalau orang pertama pakainya saya, aku, kami, kita. Ini diusahakan konsisten dari awal sampai akhir. Kemudian grammatical tense, ini khusus buat yang bahasa Inggris ya, terutama pakai past tense atau present tense. Kemudian spelling and punctuations, ini ejaan dan tanda baca. Ejaan dan tanda baca, ini yang sering tripping ya. Kalau di bahasa Inggris, ejaan tuh American atau British English kan. Nah, ini ejaannya lain-lain dikit. Kemudian kalau bahasa Indonesia yang sering tripping adalah penulisan kata nggak baku. Misalnya enggak, kan 1000 macam cara nulis ya kan, bisa enggak, pakai N, double G, pakai K. Nah, itu nggak ada patokannya di KBBI, nggak bakal ketemu. Jadi buat yang nulis atau yang review menggunakan bahasa nggak baku begini, di tulisan informal itu harus ekstra hati-hati ketika memperhatikan konsistensi. Nah, kalau punctuation, tanda baca, ini yang sering tripping adalah penggunaan koma. Koma, misalnya ya cangkir, gelas, dan piring. Kan? Cangkir, koma, gelas, koma, dan piring. Atau cangkir, koma, gelas, dan piring, nggak pakai koma di sebelum dan. Nah, kalau yang bahasa Inggris tahu ini namanya Oxford Comma ya. Kalau di bahasa Indonesia tuh menurut panduan umum ejaan bahasa Indonesia udah jelas harus pakai koma. Jadi kalau ada panduannya tuh enak. Nah kalau di bahasa Inggris nih nggak ada panduannya tuh tergantung beda media, beda panduan. Nah di sini sebagai yang nulis dan yang review jadi harus lebih ekstra pay attention. Kemudian ada panjang kalimat, jumlah baris dan sebagainya ya. Untuk diperhatikan dari segi konsistensi. Nah, apa sih yang menyebabkan tulisan itu susah dibikin konsisten, at least di beberapa draft pertama?
biasanya yang pertama indecisive, susah aja mutusinnya kan, aduh mau pakai American atau British version ya, kalau nulisnya bukan di UK dan bukan di US kan bebas tuh. Jadi kalau nggak ditentuin dari awal, nih ujungnya jadi nggak konsisten. Yang kedua, time gap, ada jeda waktu. Ada sebagian dikerjain hari ini, terus bagian berikutnya dikerjain minggu depan. Terus udah nggak inget deh hari ini nulisnya apa. Penyebab lainnya joint project. Joint project nih, ya kalau yang suka tugas kelompok tahu ya, apalagi yang compiler nih, ini datang dari 5 anggota kelompok, balik-balik beda semua cara nulisnya, kan? Dan di situ peran reviewer dan guideline jadi penting. Penyebab berikutnya adalah lack of guideline, karena panduannya nggak ada dari awal, di endingnya jadi lebih susah dibikin konsisten. Sehingga guideline ini menjadi salah satu solusinya untuk menjaga konsistensi, dan kita akan bahas lebih banyak saat ngobrolin writing style. Oke, jadi itu science-nya. Setelah kita balik lagi ke si penulis online kita ya, tahun 2006 kan dia mulai, terus dia belajar-belajar dikit. Nah, dalam 3 tahun berikutnya dia masih muka tembok, jadi dia lanjut aja ngepost terus. Dan ini yang komentar-komentar yang masuk ke tulisannya dia. Dari 2007, ya dibilang masih lah grammarnya shaky, tapi ya ada beberapa kalimat yang bagus, bla bla bla. Terus 2008, ya grammarnya masih sketchy, tapi oke, oh kamu bukan orang native English ya, yalah bolehlah gitu. Kemudian 2009 mulai dibilang ada beberapa kayak kesalahan sedikit, kemudian I can't wait for the next chapter. Di sini kita lihat ada improvement, dan yang penting di sini apa? Improvement di delivery ini punya korelasi langsung dengan seberapa banyak konten yang sampai. Tadi di 2006 semua ngomongin errornya kan. Terus sekarang errornya masih disebut, terus udah mulai muncul a little sneak peeks of the content. Udah mulai masuk ke conversation readers-nya. Ada good lines, ada can't wait for the next chapter. Itu. Jadi korelasi ini yang perlu kita sadari ya, kaitannya antara konten sama delivery. Oke. Nah, sambil mengasah terus bagian sainsnya, kita juga pengen bagian artnya kan, gimana sih menghidupkan tulisan. Kalau kata Truman Capote, ini penulisnya Lolita, ya nulis itu ibaratnya karya seni lainnya seperti melukis atau bermusik gitu kan, ada shades, ada lights gitu. Nah, dalam dunia tulis menulis ini kita mengenal ada 4 sisi yang bisa digarap, yaitu voice, style, teknik, dan tone. Kita bahas satu-satu. Voice itu apa sih? Voice itu suaranya penulis. Ini menggambarkan siapa yang lagi nulis. Pertanyaannya tuh di who gitu. Intinya ini adalah sudut pandang, karena setiap orang kan punya sudut pandang dan cara pandangnya sendiri terhadap dunia ya. Dan ini dipengaruhi oleh pengetahuan, kepercayaan, budaya, selera, dan sebagainya, yang satu kesatuan menjadikan seorang tuh unik dan punya cara pandang yang unik. Nah, cara pandang ini yang tertuang kemudian dalam halaman dan terasa oleh pembacanya sebagai voice gitu. Masih rada mistis ya. Nah, gimana sih kita ngelihatnya kalau di halaman, on the page gitu kan. On the page kita bakal lihat tema-tema apa yang sering diangkat. Kemudian referensi-referensi atau rujukan-rujukan apa yang sering dipakai. Seberapa luas kosakata yang dipakai. Setiap orang itu dalam kepalanya sadar nggak sadar punya library, kan, punya perpustakaan referensi dan perpustakaan kosakata. Kalau orang dewasa itu sekitar 35.000, tahu sekitar 35.000 kata, nggak semuanya dipakai di satu tulisan, tapi ini adalah the full range of amunisi lah yang bisa dipakai. Gitu. Nah, jadi ini semua sangat personal, identity related, tapi bukan berarti genetik kayak lahir dari sananya. Ini sesuatu yang bisa di-train, di-develop. Nah, caranya gimana? Balik kayak anak kecil lagi kan. Kalau mau belajar tuh gimana? Mulai dari nyerap, terus niru, habis itu adapt. Nah, habis itu kita own it kan. Jadiin itu identitas. Nah, dari aspek menyerapnya, karena ini khusus tentang nulis ya, nah menyerapnya ini satu channel utamanya adalah membaca.
Nah, membacanya tapi yang seperti apa? Active reading. Selain baca juga ya pengalaman, pengamatan, mendengar secara aktif gitu. Kita bakal bedah rada dalam ya, tentang active reading. Nggak dalam-dalam banget juga sih. Tapi ini adalah ilustrasi yang aku suka, minjem dari IG-nya Big Bad Wolf Inc. Perbedaan antara membaca pasif sebagai pembaca dan membaca aktif sebagai penulis. Kalau kita baca nih novel kan, sebagai pembaca ya we go along the ride. Wah, ceritanya menarik, tokohnya lovable, terus nanti bab berikutnya tentang apa ya gitu. Tapi ketika baca sebagai penulis, ini yang diperhatiin ini, oh pilihan katanya gini ya, oh cara deskripsinya gini ya, pakai tanda baca bisa gini ya, itu. Jadi ada yang beda kan kacamatanya. Kita bisa mulai ini dari mengidentifikasi penulis-penulis yang kita suka gaya nulisnya. Dan penulis nggak mesti established author, bisa blogger, microblogger, kan siapa gitu akun IG yang kita suka captionnya, tapi maju selangkah dengan mengidentifikasi apa sih yang kita suka dari cara nulisnya. Nah, kemudian berikutnya adalah mempertajam radar terhadap kata-kata. Kata-kata terutama yang nggak familiar. Biasanya kita kalau baca pasif ya, ketemu kata yang nggak familiar, itu pasrah aja. Nah, kita bikin tebak-tebak artinya berdasarkan asosiasi konteks ya, berdasarkan konteks tulisannya. Nah, tapi ketika membaca aktif, ini kita punya misi. Misinya adalah kita pengen adopt kata yang nggak familiar ini supaya kita tahu maknanya. Tahu maknanya buat apa? Supaya kita pede untuk menggunakannya dalam tulisan. Jadi, kalau ketemu kata yang nggak familiar, ketika membaca aktif, kita tanya, oh, aku tahu nggak sih nih makna katanya apa? Do I know the meaning of this word? Terus berikutnya, oh, am I confident enough to use it in my writing? Ketika kita tahu to the point of kita pede, ini berarti kita udah resmi mengadopsi ini ke dalam library kosakata kita. Nah, setelah voice, yang berikutnya adalah style. Ini gaya nulis. Kalau tadi kaitannya sama who, yang ini how. Kan? Ini adalah pola pilihan-pilihan. Pilihan kata, pilihan bahasa, pilihan ejaan. Kalau voice ini adalah orangnya, siapa yang ngomong. Nah, kalau ini udah mulai mindful dengan orangnya lagi ngomong sama siapa. Lagi ngomong dengan tujuan apa. Kan, nih, Ovi ya Ovi kan, ini voice-nya. Tapi ngomong sama mama, sama adik, sama teman, lain. Gitu. Lagi bicara di conference kayak gini, lagi nyantai-nyantai di kafe, atau lagi presentasi di simposium ilmiah, kan lain. Gitu. Nah, jadi, this variable start to come into play di style. Gimana caranya kita mendevelop ini? Nah, ada beberapa approach, house style, prototype, ada banyak lagi. Yang bakal kita bahas agak detail adalah house style. Nah, ini terkait juga tadi dengan guideline ya, yang dibahas pas konsistensi. Nah, house style ini apaan toh? Nah, house style ini sih intinya panduan ya. Tapi panduannya bukan sekedar panduan teknis rinci, tapi ada satu bagian yang namanya style statement. Style statement ini adalah biasanya satu kalimat, simple, tapi harus menjawab 5W 1H, bahwa si penulis atau si media ini lagi ngomong dalam rangka apa. Contohnya kan, seorang ahli neuroscience berbicara kepada anak-anak milenial British di kafe sambil nongkrong untuk membantu mereka memahami bagaimana penerapan neuroscience di kehidupan modern saat ini. Jadi itu membahas semua kan, yang lagi ngomong ke siapa, di mana ngomongnya, kapan, abad mana nih, terus kenapa dia ngomong, tujuannya apa, dan cara ngomongnya gimana. Ini akan mempengaruhi cara ngomong, si how-nya itu gimana. Tuh. Dan ini penting untuk naruh mindset yang tepat gitu. Bahkan sebelum si penulis, kontributor, siapapun ini mulai nulis. Kemudian bagian berikutnya detailed guidelines, ini yang tadilah spelling dan sebagainya yang lebih teknis. Tuh. Bisa di googling, nih banyak contohnya house style, termasuk salah satunya dari OUP. Nah, terus yang ketiga, aspek yang bisa digarap dalam menghidupkan menghidupkan tulisan adalah teknik. Kalau teknik nih aku suka mikirnya kayak alat pertukangan gitu ya, atau biar magic dikit kayak tongkat sihir. Gitu. Nah, ini kita kenal dulu tuh zaman UAN Bahasa Indonesia kan namanya Majas, literary device gitu. Terus penggunaan direct speech, quote gitu kan, kalimat langsung, kalimat nggak langsung itu. Nah, yang ini
resepnya sih cuma satu, eksperimen. Gitu. Pick a spot, make it shine. Itu kan. Biar lebih nyata, kita lihat contoh ya. Kita ambil 3 aja, contoh majas. Yang pertama imagery, nggak usah terlalu khawatir sama nama majasnya, yang penting kita tahu cara pakainya. Ya. Imagery ini intinya adalah memanfaatkan panca indera untuk mendeskripsikan sesuatu. Misalnya, ada artikel, pada Minggu April 2019, sebuah supermarket menggelar acara yang cukup menarik, lomba masak ibu dan anak, menunya daging lada hitam. Oke, lurus aja. Nah, buat teman-teman beberapa pernah dengar nih tips menulis show don't tell. Ini biasanya gatel sama kata-kata kayak gini, cukup menarik gitu. Nah, ini sweet spot nih buat kita brush up dikit. Kalau pakai imagery, contohnya kayak gini. Aroma lada hitam mencuri perhatian para pengunjung. Di meja paling ujung, seorang ibu sibuk meluruskan celemek putrinya sambil mengawasi daging yang perlahan matang di wajan, dan sebagainya. Tuh. Nah, situ kita bisa lihat ya, ada penggunaan indera penciuman di sini, ada kinetik di sini, ada visual di sini, dan secara keseluruhan ini gambar yang pengen ditampilkan kan, supaya pembacanya ikut membayangkan gitu. Majas atau teknik lain yang bisa dipakai adalah personifikasi. Nah, ini teman-teman mungkin familiar ya, gimana sebuah benda yang tidak hidup ini diperlakukan seperti orang hidup. Misalnya ini salah satu deskripsi tentang Google Home Mini. Home Mini can be placed in the living room. It can be used to play music and answer trivia questions. Straightforward. Sweet spot-nya buat personifikasi biasanya kalau kita ketemu kata-kata kayak gini, can be placed, can be used ya, pasif gitu. Nah, habis di brush up dikit, jadi kayak gini, kan, can be placed diganti jadi can sit, can be used diilangin, langsung aja, can play. Terus kalau bahasa Inggris khususnya ini kita bisa ganti juga personanya dari orang ketiga yang netral jadi orang ketiga kayak orang gitu kan, he or she gitu, dan tentunya ini sampai batas-batas tertentu ya, kita tahu jenis tulisan apa yang punya cukup creative liberty dan mana yang lebih rigid gitu. Jadi sesuai sama penggunaannya. Kemudian contoh teknik yang ketiga adalah rhythm and rhyme. Ini ritme dan rima. Biasanya kalau kita mikir ritme dan rima ini yang kebayang kalau bukan hip hop, pantun. Tapi sebenarnya enggak juga. Kita bisa pakai ritme dan rima ini secara lebih halus di penggunaan sehari-hari yang praktikal. Misalnya gini, ini sebuah excerpt tentang artikel content creation COVID-19. This project intends to populate the site with practical, credible, and thought-provoking information on managing individuals with a diagnosis of COVID-19. Mungkin straightforward kan. Biasanya kalau ngelihat kayak gini, nah sweet spot-nya nih di detail-detail kayak gini nih. Practical, credible, thought-provoking kan. Dengan di brush up dikit, kita ubah urutannya, bisa jadi kayak gini. Practical, credible, thought-provoking. This project will populate the site with information, bla bla bla. Gitu. Nggak mesti rimanya perfect banget atau gimana, tapi berasa kan ketika dibaca tuh nadanya lain, highlight-nya lain. Gitu. Ini aspek-aspek subtle begini bisa memperkuat tulisan kita. Oke, bagian terakhir dari teknik adalah tone. Bagian terakhir dari menghidupkan tulisan adalah tone atau nada. Nah, ini sih intinya nuance atau mood atau attitude ya. Ini sifatnya feeling gitulah, emosi, empati. Ini kita ngerasa dekat, ngerasa friendly atau merasa dinasehatin atau merasa dikasih nasihat profesional oleh penulisnya gitu. Nah, cara developnya gimana? Ya paling straightforward sih pakai emotional words gitu. Tapi nggak cuma kata-kata ya. Kalau aku bilang ini approach semua halal. Karena kekuatan sebuah tulisan itu nggak hanya di kata-kata. Ada banyak banget yang lain yang bisa dipakai. Ada baca, formatting, emoji, keyboard smash, simbol, semua halal. Gitu. Tentu disesuaikan sama jenis tulisannya. Sebagai contoh, ini sebuah obituari dari Arizona Republic baru-baru ini, lagi marak di Twitter. Boleh dibaca 10 detik.
Ini coba perasaan kayak gimana sih, atau perasaan apa yang kebawa kan saat membaca ini gitu. Kita kebayangin, oh ini ada keponakan nulis tentang omnya ini sesuatu banget gitu. Dan ini disampaikan dalam 3 kalimat loh, it's an achievement gitu kan. Dan dia menggunakan kalimat implicit, ya, would have sent a lesser man, atau told his last joke which cannot be printed here, doesn't really reveal anything, tapi penggunaan kata-kata begini menginvoke emosi dan imajinasi. Kemudian yang kayak gini kan, Uncle Bunky, aka The Bankster gitu. Jadi semua ini adalah amunisi yang bisa kita pakai untuk main-main di tone gitu. Jadi ini balik ke si penulis online, sekitar berapa nih, 7 tahun setelah dia pertama kali nulis, ini adalah conversation yang terjadi antar reader-nya di platform nulis tersebut. Okay. Ada yang komentar tentang fairy tale-esque style, terus ini idea is okay, the delivery more important, is consistent with the mood and the tone, bring it that way through the end. Ini ngomongin tentang konsistensi, tadi ya, mood, tone, segala macam. Kemudian ini dia masuk situs apa ini ya, rekomendasi gitu. Terus nih, many things from the narrative to the dialogues transport you to the time described. Nah, ini penggunaan imagery tadi ya untuk mengaktifkan imajinasi pembaca. Jadi kita bisa lihat bahwa si aspek seninya ini yang baru bakal ke deliver kalau aspek sainsnya udah beres, tapi si aspek seninya ini yang akan membawa baca itu bukan hanya membaca, but it becomes an experience. Oke, itu tadi tentang nulis ya, dan karena udah janji ya, jadi aku bahas sedikit aja tentang editing secara garis besar. Buat editing ini, aku suka melihatnya ini ya 4G lah. Pertama, give a break between revisions. Kedua, gather tools and materials. Tiga, grill your darlings. Keempat, get it out there. Intinya adalah ketika kita ngedit, ini jangan sayang-sayang sama tulisannya. Nah, jadi kan tadi kita udah nulis nih, udah invest banyak banget waktu dan energi. Nah, kalau bisa kasih jeda. Antara selesai nulis, tuh udah celebrate dulu, habis itu biarin dulu berapa hari gitu ya. Baru balik untuk ngedit. Fungsinya ada 2. Yang pertama, supaya kita bisa ngelihat tulisan ini sebagai dengan utuh, big picture-nya, dan yang kedua buat detach, ya, supaya lebih netral. Kemudian ya sambil nunggu waktu buat ngedit sesuai yang dijadwalkan, ini kumpulin dulu alat dan bahan. Ya. Kalau tools-nya ini, ya balik lagi tadi, spelling guide lah, KBBI atau apa, kamus, thesaurus, atau kalau males, ya udah Google lah pokoknya, pakai internet. Kemudian dari segi bahan, ya transkrip dan rujukan, ini buat fact check-nya ya. Habis itu, ini yang paling berat nih, grill your darlings. Nah, ini balik lagi, pokoknya semua prinsip 4C yang tadi, ditambah, aku tambah 2C di sini ya, correct and complete. Dan ini nggak rigid, kita mau mulai dari C mana aja, terserah. Kalau aku biasa mulainya dari clarity. Jadi clear dulu, yang nggak jelas, yang ambigu di rephrase, habis itu masuk ke concise. Nah, concise ini udah bakar lemak, cut. Habis itu baru fact check. Kenapa aku taruh fact check setelah cut? Biar efisien aja, karena udah capek-capek nyari rujukan, taunya di-cut juga gitu kan, mendingan cut dulu. Nah, kemudian udah pastiin fact-nya semua correct, terus baru koheren. Nah, tadi lihat ada masalah di urutan ide atau urutan kalimat nggak, accordingly dibenerin, terus konsisten. Nah, konsisten ini lagi kan baca ulang dari awal sampai akhir, align atau enggak. Habis itu complete nih baru benar-benar kayak overall review. And start all over again. Tuh. Editing nih jarang banget kayak 1 kali, kecuali mepet deadline ya. Nah, biasanya sih berkali-kali gitu. Nah, ada beberapa tips-tips lain juga tadi kayak show don't tell, sprinkle don't pour, ya subtle dan sebagainya, ini tergantung selera lah. Nah, yang terakhir ini get it out there. Yaitu tadi pada akhirnya tetap aja kacamata yang sama akan punya library referensi yang sama. Jadi kalau kita kasih ini ke orang lain, mereka baru bisa lihat pakai kacamata orang lain, lebih netral. Ini kita bilang beta readers nih, kayak beta testers versi baca. Dan kalau emang udah mau submit buat publikasi, by all means gitu, ke professional editors and proofreaders gitu. Terus ya udah
lalu ada proses proofreading di sana, dan akhirnya finish. Oke, ini kayak aku lewat banyak banget ya, sorry ya Amanda. Tapi ya intinya nuggetsnya. We are enjoying your presentation. It's really interesting. So, Yeah. Jadi ini aja sih kayak just last kind of thoughts, nuggetsnya. Yang pertama, namanya mastery skill itu bukan magic, bukan genetik ya. Ini hanya kulminasi dari science dan art kali yang banyak pakai practice. Gitu. Semuanya doable, walaupun makan waktu 7 tahun, probably 10 tahun. And it's just building, on the shoulder of a giant. Kemudian karena urusannya sama nulis, maka inputnya adalah baca yang luas, baca yang aktif, lalu eksperimen, coba-cobain aja. Jangan takut kalau first draft-nya abal, karena first draft itu pasti abal. Kalau ada yang bilang bahwa, aduh ini first draft-ku nih pasti jelek banget, terus kamu baca kayak, lo kok udah siap publikasi, itu dia bohong. Itu pasti bukan first draft, beneran first draft ya. Itu first draft yang udah lewat cycle ini, dia hanya lewatin cycle ini sendiri, 8 kali sebelum nunjukin pertama kalinya ke publik gitu. Baru first draft gitu. Jadi jangan intimidated kalau nulis pertama kali dari awal sampai akhir kok kelihatannya lucu gitu hasil akhirnya. That's okay as long as we know what and how to improve kan. Dan yang terakhir, again, get it out there, get feedback. Bisa ranjau sih, sakit hati, tapi in the end that's what makes us a better writer.